Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Fisika Mekanika 10, yang beranggotakan saya Fadila Nuha. Saya Muhammad Rafli. Saya Lutfi Hadi Pratama. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang kerja, energi kinetik, dan potensial. Oke, untuk yang pertama, di sini saya Rafli untuk akan menjelaskan di bagian pertamanya. Ada usaha atau kerja. Jadi, usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan oleh gaya ke sebuah benda, sehingga nanti bendanya dapat bergerak. Nah, usaha ini adalah besaran skalar, tetapi dia juga dapat positif ataupun negatif. Tidak semua gaya di sini dapat melakukan kerja. Contohnya ada gaya sentripetal, dalam gerakan berputar seragam misalnya. Dia itu tidak menyalurkan energi. Atau bentuk usaha juga tidak selalu mekanis, seperti usaha listrik contohnya. Usaha atau kerja memiliki rumus perhitungan sebagai berikut, yaitu W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah lambang dari usaha atau kerja dengan joule, lalu F sebagai gaya, dan S yaitu perpindahannya dengan bilangan meter. Usaha atau kerja di sini tidak selalu berada di bidang yang datar. Dia juga bisa ada di bidang yang miring pula, sehingga dibutuhkan pengetahuan mengenai variasi usaha yang ada. Jadi di sini seperti yang biasa ada usaha pada bidang yang datar, di mana ada gambarnya juga bahwa sebentar. Gambar di samping di sini menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut, yaitu W sama dengan F cos theta dikali S. Atau bisa juga disebut S-nya dipindahkan ke depan seperti Fs kali cos theta. Lalu yang kedua ada usaha pada bidang miring. Jika usaha pada bidang miring di sini mampu mengurangi komponen gaya-gayanya. Seperti gambar berikut yang dirumuskan secara sistematis seperti yaitu W sama dengan M kali G kali sin theta dikali S. Next ke contoh soalnya. Jika ada sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter, jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut. Nah, dari soal di sini diketahui bahwa terdapat F sebesar 120 Newton dan perpindahan sebesar 7 meter. Lalu berapakah gaya yang dihasilkan? Dari gaya gesek yang berlawanan dengan perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Sehingga secara sistematis jawabannya seperti yang ada di bawah ini. Dengan min F gesek sebesar min 120 dengan perpindahan sebesar 7 meter dikalikan hingga tercipta gaya sebesar minus 840 Joule. Lalu kita masuk ke energi. Energi adalah ukuran kemampuan untuk melakukan kerja. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan, entah itu berupa mendorong meja, mengangkat barang, berlari, kamu pasti membutuhkan energi, dan kita juga. Energi adalah ada banyak jenisnya, dan yang paling utama itu ada dua, yaitu ada energi kinetik dan energi potensial. Gabungan dari energi kinetik dan energi potensial ini biasa disebut dengan energi mekanik. Nah, energi kinetik itu apa sih? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nilai energi kinetik berkaitan erat dengan massa dan kecepatan dari benda. Besarnya energi kinetik ini berbanding lurus dengan besarnya massa, dan juga berbanding dengan kuadrat kecepatan gerak dari benda tersebut. Benda yang massa dan dengan kecepatan yang besar pasti memiliki energi kinetik yang besar pula. Begitu juga sebaliknya, benda yang dengan massa dan kecepatannya yang kecil, maka energi kinetiknya pun akan kecil pula. Contoh dari energi kinetik adalah truk yang bergerak deh. Atau saat kita berlari dan berbagai gerakan lainnya. Contoh lainnya juga bisa melewati ketika kita melempar sebuah bola atau batu. Batu yang kita lempar pasti memiliki kecepatan kan? Nah,
Oleh karena itu, batu itu akan memiliki energi kinetik. Dari batu ini pula kita dapat melihat dampaknya ketika ia menumbuk sasaran di depan. Energi kinetik ada dalam beberapa jenis sesuai dengan gerakannya, dan masing-masing memiliki rumus energi kinetiknya sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, yaitu ada yang pertama adalah energi kinetik translasi. Di sini ada rumusnya, energi kinetik yang paling dasar. Energi kinetik translasi atau biasa disebut dengan energi kinetik saja adalah energi kinetik ketika benda bergerak secara translasi atau datar. Jadi rumusnya itu adalah E dengan huruf K kecil di bawah sebagai energi kinetik sama dengan setengah kali X kali M kali V kuadrat. M sebagai massa dari bendanya dengan V kuadrat sebagai kecepatan dikuadratkan. Lalu ada yang kedua yaitu energi kinetik rotasi. Nyatanya kita semua tahu bahwa tidak semua benda bergerak secara translasi atau linier. Ada pula benda yang bergerak secara melingkar atau berputar. Rumus energi kinetik untuk gerakan jenis yang berputar ini disebut dengan energi kinetik rotasi. Dan nilainya pun berbeda dengan energi kinetik biasa. Parameter dalam energi kinetik rotasi menggunakan momen inersia dan kecepatan sudut yang dituliskan dengan rumus yaitu E dengan R kecil di bawahnya sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Dengan I sebagai momen inersia dan serta omega sebagai kecepatan sudutnya yang dikuadratkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Hadi Pratama. Saya akan menjelaskan hubungan energi kinetik dengan gaya. Usaha atau kerja adalah besarnya energi yang diberikan gaya pada benda atau objek yang mengalami perpindahan. Usaha atau kerja didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Bisa dinyatakan dalam rumus W sama dengan F kali S. Yang W itu adalah usaha yang memiliki besaran Joule, F itu adalah gaya yang memiliki besaran Newton, dan S itu jarak yang memiliki besaran meter. Selanjutnya. Selanjutnya adalah perhatikan gambar berikut agar kamu memahami konsep usaha. Nilai usaha dapat berupa positif atau negatif tergantung arah gaya terhadap perpindahannya. Jika gaya yang diberikan pada objek berlawanan arah dengan perpindahannya, maka usaha yang diberikan bernilai negatif. Jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan, maka objek tersebut melakukan usaha positif. Jika gaya yang diberikan membentuk sudut, maka nilai usahanya hanya dihitung berdasarkan gaya yang searah dengan gerakan benda. Usaha ada hubungan erat dengan energi kinetik. Besarnya nilai usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Hal ini dapat dilihat dari rumus sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Yang W itu adalah usaha atau perubahan energi kinetik. M itu adalah massa benda. V2 kuadrat adalah kecepatan akhir. Dan V1 kuadrat adalah kecepatan awal. Lanjut. Selanjutnya adalah contoh soal. Balok memiliki massa 5 kg meluncur pada permukaan dengan kecepatan 2,5 meter per second. Beberapa waktu kemudian, balok tersebut meluncur dengan kecepatan 3,5 meter per second. Berapakah usaha total yang dikerjakan pada balok selama selang waktu tersebut? Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa massa benda adalah 5 kg, kecepatan benda awal yaitu V1 adalah 2,5 meter per second, kecepatan benda akhir atau V2 adalah 3,5 meter per second. Yang ditanya adalah usaha total yang dikerjakan pada benda. Yang bisa dijawab sama dengan yang menggunakan rumus W sama dengan delta EK. Sama dengan selanjutnya adalah W sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Lalu kita memasukkan rumus angka-angka tersebut menjadi setengah kali 5 kali 3,5 kuadrat min 2,5 kuadrat yang dihasilkan jadi 15 Joule. Jadi usaha total yang dikenakan pada benda adalah sebesar 15 Joule. Selanjutnya adalah gaya dan hubungannya dengan energi kinetik. Gaya menurut KBBI adalah suatu interaksi yang bila bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Gaya ini memiliki rumus W sama dengan F per D.
F itu gaya yang memiliki besaran Newton, W itu adalah usaha yang memiliki besaran Joule, dan D itu jarak yang memiliki besaran cm. Lalu ada hubungannya dengan EK. W itu sama dengan delta EK, jadi W itu sama dengan setengah kali M kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Selanjutnya adalah daya. Daya menurut KBBI itu yaitu kemampuan untuk melakukan suatu atau kemampuan bertindak yang menggunakan rumus P sama dengan W per T. P itu adalah daya yang memiliki besaran watt, W itu adalah usaha yang memiliki besaran joule, dan T itu adalah waktu yang memiliki besaran second. Lalu contoh soal. Mobil listrik memiliki P 100 watt. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menarik benda bermasa 25 kg setinggi 15 meter? Lalu kita menggunakan rumus T sama dengan W per P. Yang kita uraikan lagi, W-nya itu menjadi MGH per P. Jadi 25 kali 10 kali 15 per 100. Yang hasilnya adalah 37,5 detik. Selanjutnya adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung kepada kecepatan gravitasi. Nilai energi potensial gravitasi memiliki rumus EP sama dengan MGH. Yang memiliki EP itu adalah energi potensial yang memiliki besaran Joule, M itu massa, lalu G itu gravitasi, dan H itu ketinggian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuha. Kembali, nama saya Fadila Nuha. Di sini saya akan membacakan tentang konsep energi potensial elastik. Energi potensial elastis sendiri memiliki definisi, itu energi potensial dari sebuah benda elastis yang mengalami perubahan bentuk karena adanya tekanan atau kompresi. Akibatnya adalah ditimbulkannya gaya yang akan berusaha untuk mengembalikan bentuk benda tersebut ke bentuk awalnya. Next. Lalu di sebelah sini ada contohnya. Oke, pertama, itu energi potensial pegas itu disebut juga dengan energi potensial elastik karena dimiliki oleh benda elastis, seperti pegas, seperti gambar di samping. Pada mulanya, pegas dalam keadaan tanpa teregang. Kemudian sebuah bola diletakkan pada ujung pegas dan pegas ditekan. Dan akhirnya bolanya dilepaskan. Dan akhirnya bolanya pun juga bergerak. Percobaan ini menunjukkan bahwa pegas yang tertekan dari keadaan seimbang mempunyai energi. Nilai energi potensial elastik sendiri sebanding dengan kuadrat simpangan pegas, yang dirumuskan EP sama dengan setengah K dikali X kuadrat. Untuk EP yaitu energi potensial pegas yang memiliki besaran Joule, K untuk konstanta pegas yang memiliki besaran Newton per meter, dan X untuk perubahan posisi, itu tuh meter. Lalu ada gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Pertama, gaya konservatif. Gaya konservatif itu gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total yang dimiliki benda selama bergerak. Contoh gayanya itu gravitasi, Coulomb, gaya listrik, dan juga gaya-gaya tak sentuh lainnya. Lalu yang kedua adalah gaya non-konservatif, yang artinya gaya yang menyebabkan terjadinya perubahan energi total yang dimiliki benda selama berpindah. Contohnya adalah gaya gesek kinetis atau gaya hambat. Lalu di sini kita juga bisa menghitung besarnya gaya konservatif jika diketahui fungsi energi potensial. Misalkan sebuah objek dipindah dari posisi A ke B di diagram sebelah dan membutuhkan usaha sebesar WAB. Kemudian saat memindahkan benda dari B ke A membutuhkan usaha sebesar WBA, maka berlaku hubungan WBA sama dengan min WAB. Dan jika WBA ditambah WAB sama dengan 0. Kerja yang dilakukan melawan medan konservatif tidak hilang atau berubah menjadi energi kalor seperti usaha melawan gaya gesek. Namun, energi akan disimpan dalam bentuk energi potensial. Next. Lanjut lagi, ini ke contoh soalnya. Untuk membuktikan bahwa gaya gravitasi adalah gaya konservatif, mari kita tinjau benda berikut. Nah, di sini tuh ada sebuah benda M yang berada di titik A, yang dipindahkan ke titik D seperti berikut. Jika hanya gaya konservatif yang berlaku, maka pernyataan yang benar adalah, boleh di next.
yaitu WABCD sama dengan WAFED. Next. Lalu di sini balok kuning akan dipindahkan dari posisi A ke D. Jika A ke B adalah X dan B ke D memiliki ketinggian Y, usaha yang dilakukan adalah di sini memiliki penyelesaian WAC sama dengan MGHB min MGHD dan itu equals to MGH. Lalu ini juga ada contoh soal lagi, sebuah benda dipindahkan dari titik A ke D dengan dua kemungkinan lintasan seperti berikut. Jika sepanjang lintasan hanya bekerja gaya konservatif, maka berlaku X WACD sama dengan WABD. Next. Lalu yang terakhir menggunakan diagram energi untuk memahami gerak benda di bawah pengaruh gaya konservatif. Pertama, dalam diagram yang di samping itu dapat dilihat keterhubungan antara arah reaksi dengan energi. Di sini terlihat bahwa energi tidak mempengaruhi arah dari reaksi, namun begitu juga sebaliknya. Namun arah reaksi ada dikarenakan energi itu ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh gaya konservatif adalah penyebab dari adanya gerak benda. Lalu ini referensi-referensi dari seluruh presentasi yang kami punya hari ini. Kalau begitu, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.